Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan halaman login. Jadinya ya seperti yang kita lihat sekarang. Namun, dari desain yang sudah kita buat sebelumnya, tampilan login ini sedikit berbeda dengan tampilan yang ada di kita buat kemarin. Jadi hari ini kita akan coba untuk menyesuaikan tampilan kita agar mirip dengan apa yang sudah kita desain sebelumnya. Jika sebelumnya untuk menampilkan edit text ini kita menggunakan komponen yang namanya edit text ya, maka kita akan ganti komponen ini dengan yang namanya text input layout. Nah ini text input layout ya. Apa sih kelebihan dari ini, dari text input layout? Nah bisa lihat di dokumentasinya, kita bisa menampilkan error, bisa menampilkan helper, bisa menampilkan placeholder, bisa menampilkan prefix, suffix, kemudian juga ada icon dan lain sebagainya ya. Jadi text input layout ini memiliki kelebihan dibandingkan edit text yang kita gunakan sebelumnya di sini. Pembahasan kita pada sesi kita kali ini adalah tentang text input layout. Jadi kita akan hapus dulu yang ini. Dan kita tambahkan text input layout. Ini kita zoom dikit. Zoom. Kita sembunyikan. Kita cari text input layout. Text input layout. Tambahkan ke dalam activity kita. Oke, ini saya set constraint-nya dengan parent 0. Saya buat 32 deh. Ini juga 32. Dan atas itu dengan logo. Dengan jarak sekitar 64. Atau 48. 64 aja deh. Oke, ini 332, ukurannya masih ini. Dan kita atur lebar dari text input layout ini menyesuaikan dengan constraint. Kita ambil aja 0 dp. Oke, berarti jarak dari sini ke sini sekarang 32. Kita tambahkan text input layout yang kedua untuk password. Sama seperti tadi, constraint kiri, constraint kanannya 32. Kemudian atasnya itu dengan text input layout yang di atas. Dan lebarnya kita buat match constraint aja atau menyesuaikan. Dan terakhir button ini kita atur kembali constraint-nya agar sesuai dengan ini. Berada di bawah teks. Kayaknya kejauhan ya. Kita ubah sedikit. Jadi 16 deh. Kayaknya 32 aja deh. Oke. Ini juga 24. 24. Kiri kanannya sejajar dengan ini. Sejajar itu apa ya namanya? Dan ya, penempatannya. Selanjutnya kita akan mengatur, mengkonfigurasi dari text input layout ini. Ini kita taruh ke bawah. Salah. Dia berada di sini. Oke, ulang lagi constraint-nya. Ke sini, dan ke sini. 24. Oke, yang pertama perlu diperhatikan di sini untuk text input layout ini pada dasarnya mereka terdiri atas dua buah komponen. Yang pertama adalah text, kemudian yang kedua edit text-nya. Jadi tamatu label, yang kedua adalah input text. Dan sangat disarankan kita menggunakan tidak mengganggu komponen yang di dalam ini. Maksudnya tidak mengganggu itu tidak menggantinya dengan komponen yang lain. Namun kita masih bisa mengkonfigurasi kedua komponen ini. Baik, kita berikan ID untuk kedua, keempat
lebih tepatnya keempat komponen yang ini. Ini text input layout, saya buat aja namanya text input text layout username. Vektor, kemudian untuk edit text-nya saya beri nama edit username. Kemudian ini juga text layout password. Sementara untuk edit text-nya saya beri nama edit password. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk ini. Untuk itu saya akan gunakan split ya, jadi bisa kelihatan. Yang pertama, yang perlu kita atur di sini mungkin adalah stylenya. Stylenya saya akan gunakan ini, outline box, yang ini. Ya. Jadi ada garis di sini, di sekitarnya. Kemudian berikutnya hint-nya, di sini hint-nya. Saya akan gunakan hint di atas ini, Android hint username. Nah, sekarang karena di sini ada hint, di bawah di teksnya juga ada hint, kita hilangkan salah satu. Oke. Kemudian saya juga menginginkan ada icon di sini. Kebetulan untuk iconnya itu kemarin kita sudah buatkan icon username-nya. Cuma nanti untuk password belum ada. Kita buatkan terlebih dahulu. Vector asset. Klik ini, ikonnya kita cari gambar kunci. Lock ini. Namanya IC lock. Rasanya cukup. Finish. Oke, kita sudah punya kedua icon. Nah, kelebihan dari text input layout inilah kita bisa nambahkan icon ya. Icon saya lupa. Icon start icon drawable, saya tidak hafal. Kita gunakan IC username. Kalau start icon berarti iconnya di bagian kiri. Kalau end icon berarti di bagian kanan. Nah, kita juga bisa mengatur bagian icon yang ada di bagian kanan atau end iconnya. Tapi sebelum itu kita ngatur modenya dulu. Nah, modenya ada beberapa. Ada clear text, custom, drop down menu, no one, password toggle. Nah, kita akan gunakan clear text untuk username ini. Clear text ini nanti kalau seandainya kita ngetik sesuatu di sini akan muncul tombol di sini, tombol silang yang kalau kita klik akan menghapus teksnya. Oke, mungkin itu ya. Selain itu Anda masih bisa mengatur yang lainnya, mungkin seperti ininya, helper text-nya. Kalau Anda mau. Helper text misalkan. Isi username. Nah, helper text itu yang ada di sini. Atau mungkin error text. Error text color. Error content description ya. Saya kurang tahu yang mana, tapi kita tidak akan menggunakan itu. Kemudian yang lain yang mungkin bisa Anda atur itu adalah cornernya, box corner radiusnya. Tapi kita harus atur untuk keempatnya masing-masing. Keempat sisinya. Top start, top end. Top start berarti kalau bagian kiri itu start, top itu atas, berarti top start adalah kiri atas. Top startnya kita atur 32 dp misalkan. Jadi kayak gitu. Kemudian box corner radius top end-nya juga 32 dp mungkin. Kemudian box corner radius bottom end-nya 30 dp. Box corner radius bottom start-nya 30 dp. Jadi kira-kira tampilannya jadi seperti ini. Ini mungkin kita kayak gitu ya. Menarik. Oke, kemudian untuk password. Passwordnya ini tuh password.
sama seperti tadi, kita atur stylenya. Ini outline box, kemudian kita atur hint-nya, hint, password, kemudian kita juga bisa memberikan icon, start icon, icon drawable. Kita gunakan IC lock yang tadi sudah kita tambahkan. Kemudian untuk end icon-nya, end icon mode-nya itu adalah password toggle. Ini password toggle kalau seandainya muncul kayak gini tombolnya. Jadi kalau kita klik nanti bisa berupa teks atau bisa berupa kata yang tersamar. Nah, hint dari text box-nya kita hapus agar tidak mengganggu. Kemudian kalau mau juga bisa kita atur box corner radiusnya di sini agar sama seperti di atas. Copy dan paste. Tapi desain saya tidak menggunakan ini loh, jadi nanti kita hapus. Oke, untuk button teksnya kita ganti login. Oke, mungkin itu aja. Oke, demikianlah kita mengatur text input layout. Sepertinya tampilannya sudah lebih menarik ketimbang sebelumnya. Kita coba jalankan di emulator kita. Yang muncul ternyata halaman main-nya. Halaman main kita atur di manifest kita agar yang muncul pertama sekali itu atau launcher-nya itu adalah login activity. Kita ubah. Cut. Kita jadikan ini sebagai true. Oke, kita ulang lagi. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita isi di sini. Nah, ini yang clear text untuk end icon-nya. Jadi kalau kita klik, ini hapus. Terus yang di bawah ini, kalau kita klik ini, dia akan samar. Kalau kita ini, muncul teksnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk text input layout. Oke, itu untuk text input layout yang kita bahas pada hari ini. Oh ya, satu lagi mungkin bagian atas ini, saya desainnya itu loginnya tidak pakai ini loh ya. Tidak pakai, ini namanya disebut dengan app bar. Saya tidak mau menggunakan ini. Nah, di mana kita bisa menghilangkan ini? Nah, kita bisa menghilangkannya dari themes-nya. Themes. Sebentar, saya mau kembalikan ini kembali ke semula. Saya tidak menggunakan yang melengkung seperti ini. Jadi saya mau ubah dulu. Kita ubah, kita tidak menggunakan corner radiusnya sedemikian ya. Cukup mungkin 4 saja. Daripada dibuang ya. Kita ubah jadi lebih kecil aja. Oke, jadi kira seperti ini. Oh, terlalu. Buang aja deh. Buang. Oke. Kemudian saya ingin menghilangkan app bar ini dari halaman login. Tapi di halaman lainnya tidak. Kita perlu mengatur themes-nya. Nah, aplikasi kita sekarang menggunakan themes ini ya. Themes. Di mana themes yang digunakan adalah material komponen day night dark action bar. Jadi dia menggunakan dark action bar. Kita buat themes yang sama, satu lagi, mirip maksudnya bukan sama. Saya beri nama di sini no action bar. Jadi nggak pakai action bar. Parent-nya ya no action bar juga. Untuk warnanya sama saja. Oke, kita sudah punya themes-nya. Nah, kita implementasikan, kita berlakukan themes ini ke halaman activity login. Sini kita tambah
themes. Add style. Apa tadi ya? Central, ini dia. Central app no action bar. Save. Kita coba run lagi. Oke, sekarang action barnya tidak ada lagi dan halaman login kita sudah seperti yang kita desain sebelumnya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Terima kasih. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.